Ini Masjid Ro'ah itu hancur lebur. Mereka sedang membaca Al-Quran. Mereka sama sekali tidak membawa senjata. Membaca Al-Quran dan ditembaki oleh sniper-sniper yang tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Allahu Akbar. Semua channel televisi tidak boleh meliput. Listrik dimatikan. Jalur komunikasi ditutup. Wartawan tidak boleh masuk. Mereka ditembaki. Mereka katakan korban cuma 525. Yang saya terima dari teman-teman dari Mesir, lebih dari 6.000 meninggal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puluhan di antara yang meninggal itu para ulama Al-Azhar, guru-guru saya. Di antaranya Syekh Abdurrahman Uwais, guru tafsir di Fakultas Usuluddin, tempat saya belajar. Barat, ketika ada kambing disembelih tidak dengan cara yang baik, dia katakan itu tidak beradab. Ketika mereka melihat ribuan manusia dibantai, mereka diam. Kita semua berduka. Mesir, wahai rakyat Indonesia. Mesir, wahai rakyat Indonesia. Mesir, wahai Presiden Republik Indonesia. Dengarkan baik-baik, wahai rakyat Indonesia, wahai Presiden Republik Indonesia, wahai seluruh yang ada di Indonesia. Mesir, negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Bapak-bapak polisi, dengarkan baik-baik. 10 November ketika Surabaya dibombardir oleh Inggris, ribuan rakyat Mesir keluar rumah untuk mendemo perlakuan tidak manusiawi di Surabaya itu. Sejarah menulis itu Mesir. Kita semua berduka. Kalau ini terus berlanjut, kerugian dunia dan kerugian dunia Islam luar biasa besarnya. Mesir, wahai seluruh yang ada di pesantren di seluruh Indonesia, para kiai, para ulama, sebagian dari kitab-kitab yang kalian pelajari itu karangan ulama Mesir. Ilmu nahu, ilmu saraf, usul fikih, sebagian adalah karya ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Al-Azhar. Kalau ini terus berlanjut dan kita tidak menginginkan itu terjadi, kalau terus berlanjut,
kita rugi, benar-benar rugi. Karena salah satu sumber ilmu pengetahuan Islam porak-poranda. Maka wahai seluruh tokoh di Indonesia, tokoh-tokoh muslim di Indonesia, bergeraklah, tunjukkan aksi nyata agar kejadian tragedi kemanusiaan di Mesir segera berakhir dan Mesir kembali aman. Allahu Akbar. Menurut Ketua PBNU Bapak Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj, ada paling tidak 3 alasan kenapa kita saat ini harus bersama dengan rakyat Mesir menolak pembantaian yang ada di Mesir. Pertama, silahkan dibaca di Republika. Pertama, karena apa yang terjadi di Mesir sama sekali benar-benar menginjak-injak nilai kemanusiaan. Jadi siapa yang merasa dirinya manusia dan masih memiliki rasa kemanusiaan harus melakukan sesuatu untuk menolak pembantaian di Mesir. Kalau tidak bisa melakukan sesuatu, paling tidak mendoakan. Yang kedua, karena apa yang terjadi di Mesir saat ini adalah kudeta, dan itu tidak sesuai dengan konstitusi manapun di dunia ini. Sekali lagi, itu kudeta. Yang ketiga, kalau memang benar semua menginginkan proses demokrasi, maka hormatilah proses demokrasi di Mesir. Kembalikan Mursi menjadi presiden, kemudian bicaralah baik-baik semua pihak agar Mesir kembali aman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sangat sedih, kita juga marah. Kita marah karena Allah. Marah kita karena kita diperintahkan oleh Al-Quran, agar kita diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau ada saudara kita yang tertindas, kita tidak boleh diam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita doakan semoga Mesir bisa keluar dari masalah yang membuat kita semua bersedih ini. Mesir kembali bisa aman, kaum muslimin bisa kembali beribadah dengan tenang. Maka terakhir saya sampaikan, wahai para militer Mesir, wahai para tentara Mesir, wahai polisi Mesir, sadarlah kalian. Sadarlah kalian, wahai militer Mesir, sadarlah. Gunakan akal sehat kalian. Gunakan akal sehat kalian. Kalau kalian pengen contoh, contohlah Indonesia. Contoh Indonesia. Contoh militer Indonesia. Militer Indonesia bisa bersabar. Hidup Indonesia. Merdeka. Merdeka. Contohlah Jenderal Sudirman, jenderalnya para jenderal di Indonesia. Wahai militer Mesir, Sudirman seorang jenderal yang santri,
Sudirman seorang dai, Sudirman seorang mubalik, tapi juga memiliki rasa nasionalisme yang luar biasa. Contohlah Sudirman. Sudirman berjuang untuk bangsanya, tapi tidak lupa sholat tahajud. Sudirman berjuang untuk bangsanya, keluar masuk hutan, tapi juga selalu membaca Al-Quran, takut kepada Allah, puasa Senin Kemis. Itulah Sudirman, jenderalnya jenderal Indonesia. Wahai militer Mesir, contoh Indonesia. Jangan mau menjadi robot-robotnya orang asing yang tidak kenal takut kepada Allah. Wahai militer Mesir, sadarlah kalian jangan terus menjadi zombie-zombinya orang asing yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai militer Mesir, apakah kalian tidak ingat, wahai militer Mesir, kalau kalian benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, Rasulullah bersabda, kalianlah sebaik-baik tentara di atas muka bumi ini. Wahai tentara Mesir, wahai militer Mesir, ingatnya sabda Rasulullah, kalau kalian beriman dan bertakwa, benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, kalian adalah sebaik-baik tentara di atas muka bumi ini. Jadilah tentara Muhammad, wahai tentara Mesir, wahai militer Mesir. Jangan jadi tentara Fir'aun. Itu yang bisa saya sampaikan. Besok kita memperingati kemerdekaan. Rasulullah bersabda, man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Sementara berapa? Kita harus bisa berterima kasih kepada semua yang turut serta memerdekakan bangsa ini dan membantu bangsa ini merdeka. Di antara yang turut membantu mengakui bangsa ini merdeka untuk pertama kali sehingga bisa menjadi bekal diplomasi internasional adalah bangsa Mesir. Allahu Akbar. Wahai Pak Presiden, ingatlah itu. Wahai semua tokoh bangsa, ingatlah itu. Berterima kasihlah kepada Mesir. Bergeraklah secara real, lakukan secara real untuk ikut menyelamatkan Mesir yang sekarang ada di ambang kehancuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan. Semoga Allah menyelamatkan. Amin. Kalau memang tentara-tentara Mesir itu masih tidak juga sadar, dia memilih menjadi junudul Fir'aun, tentara-tentaranya Fir'aun. Semoga Allah yang akan turunkan mukjizat sebagaimana Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.